Coba kita lihat, kamar pas akan jadi obsolete. This is the hottest for the season. Okay. No. It's a little too busy. Too purple. Too short. Too hot. Yeah, that's new. Okay. I think my mom wore this. This is great. Look. What am I saying? Just did. Saya bilang ke mahasiswa saya, kalian waktu nonton ini apa yang kalian bayangkan? Pasti yang kalian bayangkan, saya bilang, waktu si Mbak ganti baju apa yang kelihatan gitu. Nah, jadi kita perlu mendidik mahasiswa kita senantiasa belajar terus, menjadi lifelong learners gitu ya. Sehingga keterampilan pengetahuan mereka terus up to date. Nah, akhirnya ya, what is my contribution? Kemudian where am I going to? Oke, ini sangat penting. Apa sih kontribusi saya agar mahasiswa kita ini nanti siap berhadapan dengan tantangan-tantangan yang tadi saya sampaikan, globalisasi, ledakan informasi, kemajuan teknologi, dan seterusnya. Nah, ini yang sangat penting, kutipan ini. What the teacher is more important than what he or she teaches. Ini seorang filsuf yang mengatakan ini. Bapak Ibu, kira-kira sepaham nggak dengan kata-kata Karl Menninger ini? Keberadaan saya di depan mahasiswa itu lebih dari sekedar hanya menyampaikan materi. Saya harus menjadi panutan buat mereka. Di samping itu ya, tadi saya katakan, saya harus memberikan cara berpikir buat mereka. How I'm thinking itu saya sampaikan ke mereka. Buat saya, dua hal terakhir ini lebih penting dari materi yang saya berikan. Materi penting, tapi kan ada yang lebih penting kan? Lebih penting ada cara berpikir dan bagaimana bersikap, komitmen, tepat waktu, itu juga buat saya sangat penting. Ya. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat dari bangsa kita, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa seorang pendidik itu ya dia harus memberi teladan gitu ya. Harus ya ini membuat siswanya kreatif gitu ya. Harus memotivasi. Ini tugasnya pendidik itu. Beri teladan, membuat mahasiswa kreatif, kemudian memotivasi mahasiswa. Itu kira-kira inti dari Ki Hajar Dewantara. Nah, sangat penting kita juga tidak berpikir bahwa saya hanya mengajarkan pengetahuan. Saya juga mengajarkan karakter pada mahasiswa saya lewat perilaku saya. Di karakter ini adalah ya kalau pohon dia akar yang dapat menyebabkan pohon ini tegak dengan kokoh itu adalah akarnya. Ya. Kompetensi oke, sesuatu yang diperlukan. Tapi ini yang kuat, karakter yang kuat ini juga sangat penting. Kalau nggak salah di SMA 3 itu slogannya knowledge is power, character is more gitu ya. Nah, kira-kira demikian betul itu. Jadi kita udah sampai 3 bagian loh. Dalam tantangan dalam pendidik ini tadi saya sudah sampaikan. Demikian banyak masalah dalam pendidikan ya. Bukan hanya jadi urusan kita bukan hanya memberikan materi kita loh. Dari buku Derek Bock tadi disampaikan ada paling tidak ada 8 masalah yang dihadapi oleh generasi muda. Kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir, karakter, kemudian menjadi warga negara yang baik, itu masalah. Kemudian di samping itu saya juga cerita tentang bahwa saat ini ada perubahan yang sangat cepat yang dihadapi oleh kita dan mahasiswa kita. Bagaimana kita bisa membuat mahasiswa kita, lulusan kita, itu survive, bahkan thrive, kata orang Inggris. Survive itu ya bisa survive, jadi thrive itu bisa mereka tumbuh dalam lingkungan yang demikian gitu ya.
Nah, sekarang saya ingin membawa Bapak Ibu ke tentang paradigma gitu ya. Nah, kita harus mengubah paradigma kita. Yang pertama ini saya kira, saya mau tunjukkan gini. Paradigma itu adalah cara kita memandang masalah. Cara kita memandang masalah itu akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Betul nggak? Kalau misalnya saya bolak-balik ke Jakarta gitu, dari Gambir nyebrang ke Departemen Perhubungan, jalan lebar gitu ya. Kalau saya bertemu dengan seorang wanita yang tua, apa yang saya lakukan? Dia wanita tua, saya ingin membantu dia. Saya mungkin pegang tangannya, kemudian saya ajak sama-sama nyebrang. Karena pandangan saya mengatakan dia wanita tua. Butuh bantuan saya waktu nyebrang. That's my paradigm. Dia butuh bantuan saya karena dia wanita tua. Di hari lain, saya ketemu wanita muda cantik. Apa yang saya lakukan? Saya pegang tangannya, kemudian saya ajak dia nyebrang bersama. Apa yang terjadi? Saya bisa digaplokin kayaknya. Iya kan? Itu kan paradigma gitu ya. Nah, jadi paradigma, cara pandang kita itu mempengaruhi apa yang kita lakukan. Kalau dia wanita muda, saya nggak toleh-toleh lah gitu ya. Nggak toleh-toleh tapi ngeri. Nah, cara pandang itu mempengaruhi apa yang kita lakukan. Seperti saya katakan tadi, di contoh saya di awal. Paradigma saya, mahasiswa harus saya jejali sebanyak mungkin pengetahuan. Karena ketika banyak informasi yang ada di internet, saya ingin mereka tahu semua. Itu kan pada paradigma gitu ya. Apa yang saya lakukan kemudian paradigmanya mahasiswa harus tahu semua gitu ya. Sekarang saya paradigmanya enggak begitu. Saya memberikan just the basic for them. Selanjutnya mereka bisa kembangkan sendiri. Ya kan itu juga paradigma kan. Nah, paradigma ini mempengaruhi apa yang kita lakukan dan juga mempengaruhi hasilnya. Jadi kalau tadi paradigmanya saya harus mengajar sebanyak-banyaknya karena ada informasi demikian banyak di dunia ini, saya akan PowerPoint saya makin banyak tuh tiap tahun. Hasilnya apa? Mahasiswa enggak juga ngerti gitu, mereka malah kebanyakan gitu mereka malah enggak belajar. Kalau saya hanya ngajarnya the very basic, itu mereka bisa handle itu. Mereka akan mungkin mereka lebih enjoy apa yang saya berikan. Jadi paradigma itu sangat penting. Nah, ini ada seorang penumpang pesawat. Saya kan orang teknik penerbangan. Dia masukin bagasinya, kemudian ada yang ngeganjel. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi dengan dia. Kalau paradigmanya ada yang ngeganjel dus saya itu di sana, saya paksa aja gitu ya. Itu sudah my paradigm. Nah, kalau masalahnya itu ada kepala orang di sana gitu kan. Saya tidak menyelesaikan masalah saya gitu ya. Nah, ini saya minta the first time itu bapak-bapak tutup mata dulu gitu ya. Boleh nggak? 5 detik aja tutup mata. 1, 2, 3 tutup mata bapak-bapak. Ibu-ibu boleh? Ibu-ibu boleh? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang ibu-ibu tutup mata. Aduh, saya lupa. Bapak-bapak yang buka. Oke, lihat gambar apa ini. Kemudian kita lihat ini gambar apa. Ibu-ibu akan mengatakan ini gambar apa. Saya ibu-ibu buka mata. Ibu-ibu mengatakan ini gambar apa. Ibu-ibu mengatakan, bapak-bapak mengatakan orang main saksofon. Nah, ini saya balik lagi deh. Ibu-ibu tadi saya tunjukkan wajah seorang wanita. Bapak-bapak saya tunjukkan orang main saksofon. Kemudian ada gambar ini. Bapak-bapak yang melihat gambar orang main saksofon,
dikondisikan dengan orang main saksofon. Dia akan mengatakan ini gambar orang main saksofon. Ibu-ibu yang dikondisikan dengan melihat gambar wanita mengatakan ini muka wanita.